Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita pertemuan ke-9 setelah UTS ya. Ini minggu ke-9. Eh, Hari ini kita akan membahas tentang teorema dasar kalkulus 1, kemudian kita akan belajar tentang metode substitusi dan teorema dasar kalkulus 2. Ya. Sebelumnya kita sudah membahas bahwa integral tak tentu dari sebuah fungsi f(x) itu akan menghasilkan sebuah fungsi f(x), di mana fungsi turunan dari f(x) yang besar ini, f(x) kapital, itu adalah fungsi f(x). Dan nilai f(x)-nya belum tentu. Kenapa? Karena masih ada konstanta gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teorema dasar kalkulus untuk sebuah f continue, di mana f continue ini sebenarnya dia adalah anti turunan dari f, yang dimana integralnya itu dibatasi dari A sampai B. Jadi integral A sampai B, jadi A sampai B untuk fungsi f(x) dx, maka nilainya itu sama dengan integral persamaannya f(x) nya pada batas B gitu ya, pada batas atas dikurangi fa, yaitu fungsi integral tak tentu pada batas A nya. Jadi intinya gitu, seperti itu ya. Jadi teorema ini sebenarnya adalah integral tak tentu yang diberi syarat batas untuk mendapatkan konstanta sebenarnya. Konstanta. Atau ya pada intinya adalah nilai hasilnya. Nah, selain itu juga untuk menentukan membuat persamaannya lebih sederhana menjadi f(x) dengan batasnya mulai dari A sampai B. Jadi cara penulisannya umumnya seperti ini. Jadi f(x) batas atasnya adalah B, batas bawahnya adalah A. Nah, ini adalah pembuktiannya. Sebenarnya pembuktiannya secara sederhananya adalah menggunakan Riemann, di mana turunan ft ini dikalikan dengan delta x, maka kita akan dapatkan, kalau kita jumlahkan secara keseluruhan, adalah fb kurangi fa. Nah, contoh fx gitu ya sama dengan x kuadrat dan mempunyai anti turunan atau integralnya sebesar x pangkat 3 per 3 pada 0,1, berarti 0 sampai 1. Maka integral 0 sampai 1 dari x kuadrat dx, maka itu sama dengan x pangkat 3 per 3. Mulai batasnya adalah 0 sampai 1. Hasilnya kalau dimasukkan, ini adalah batas atas, masukkan fungsi ini x pangkat 3 per 3, hasilnya adalah 1 per 3 dikurangi 0, x nya sendiri 0 ya, 0 di pangkat 3 ya 0 juga, hasilnya berarti ini sama dengan 1 per 3. Nah, secara umum kita akan bisa membuat aturan umumnya ya, bahwa integral x pangkat n dx itu sebanding dengan x pangkat n plus 1 per n plus 1. Jadi fungsi ini kan n nya x pangkat n ya, yang ini x pangkat n, maka solusi anti integralnya atau anti turunannya adalah x pangkat n plus 1 per n plus 1. Jadi kalau integral x pangkat 2 dx, maka hasilnya adalah x pangkat 2 tambah 1 per 2 tambah 1. Dengan syarat batas, kalau misalnya ini A sampai B, maka integralnya juga A sampai B gitu. Ini nih ya, itu. Nah, ada beberapa aturan kelinearan integral tentu ya. Misal kita integralkan k fx dx, di mana k ini adalah konstanta, fx itu adalah fungsi, dan dx juga fungsi. Maka ketika kita integralkan dari A sampai B, maka k-nya ini sendiri bisa keluar. Maka k kali integral A B fx dx.
Kemudian integral A sampai B untuk fx dx. Fx tambah gx, maaf. Integral A sampai B fx gx diintegralkan terhadap dx. Maka kita bisa ubah menjadi bentuk integral pertama ya dan bentuk integral kedua. Jadi fungsinya dia sebagai tetap, ini juga pengintegralnya juga tetap. Ini yang juga fungsinya tetap, yang ini juga integralnya tetap. Ya gitu, jadi bukan tetap ya sebenarnya. Intinya mah sebenarnya metode penjumlahan biasa ya, itu intinya. Jadi kita integralkan fx dulu, baru ketika kita integralkan gx. Kalau ini sama aja dengan kita mengintegralkan fx tambah gx gitu, pada batas A sampai B. Contoh nomor 3, contoh nomor 3 ya. Integral 0 sampai 2 x kuadrat akar x dx. Maka kita integralkan dulu ya, 0 sampai 2 x kuadrat dx. Tambahkan 0 sampai 2 akar x dx. Maka kita dapatkan bahwa integral yang pertama x kuadrat dx itu sama sebanding dengan 8/3 meter 8/3 ya. Kemudian yang integral ini adalah menjadi 4/3 akar 2 gitu. Ini sebenarnya kan integralnya gini, x integral 0 sampai 2 x pangkat setengah ya dx. Maka x pangkat 1 setengah tambah 1 dibagi setengah tambah 1. Syarat batasnya 0 sampai 2. Ini menjadi x pangkat 3/2. Yang ini menjadi 3/2. Syarat batasnya 0 sampai 2. Ya. Kita masukin 2. Kita masukin 2, berarti ini adalah 8 ya. Kita masukin 2 pangkat 3 diakarkan per kan ya, ini jadi lebih sederhananya lagi menjadi 2 pangkat 3/2 per 3/2 kurangi 0. Berarti sebanding dengan 2 kali 2 pangkat setengah per 3 kali 3/2. 2 yang ini pindah ke ruas menjadi 4. Berarti 4/3 benar akar 2 yang ini. Oke, kita sekarang latihan. Misalnya ini adalah fungsi integral 0 sampai pi/2 untuk 1 tambah cos x dx. Maka nilai fungsi integral ini bisa menjadi integral 0 sampai pi/2 1 dx ya, ditambah integral 0 sampai pi/2 cos x dx ya. Nah, yang integral ini karena dia ini adalah konstanta, maka ini konstantanya dan nilainya 1, maka kita sama aja dengan integral ini hilang satunya ke depan sebenarnya. Ini jadi dx. 1 dx ya sama aja dengan dx gitu ya. Nah, integral dx itu kan dia adalah x ya. Maka ini adalah x, batasnya 0 sampai pi/2. Sedangkan ini integral integral cos x dx itu hasilnya adalah sin x gitu. Batasnya adalah 0 sampai pi/2. Ini kita masukkan x-nya adalah pi/2 menjadi pi/2 dikurangi 0 ditambah sin pi/2 dikurang sin 0 adalah 0 gitu. Ini hasilnya menjadi coret-coret menjadi sin pi/2 itu sendiri adalah 1, sin 90 ya 1. Itu menjadi pi/2 ditambah 1 gitu.
Oke, itu nomor 1. Sekarang nomor 2. Nomor 2 itu bisa diubah menjadi integral 1 sampai 4 akar X atau X pangkat setengah ya. X pangkat setengah dx ditambah integral 1 sampai 4. Syarat batasnya harus sama ya. Kalau dipindah ruas gitu ya. 1/4 karena kan diintegralkannya terhadap 1/4-nya. Ini adalah 1/x, 1 per akar X berarti X pangkat minus setengah dx. Nah, kalau ini batasnya apa? Yang ini batasnya adalah integral ini adalah X pangkat 3/2. Karena kan setengah tambah 1 adalah 3/2 dibagi 3/2 ya, batasnya adalah 1 sampai 4. Ditambah integral ini menjadi X pangkat setengah karena minus setengah tambah 1 menjadi setengah dibagi setengah, berarti batasnya adalah 1 sampai 4. Ini bisa disederhanakan lagi menjadi sama dengan 2 kali jangan di sini, langsung aja di sini. Yang ini menjadi 3-nya tetap di sini, ini jadi 2. Sedangkan yang ini setengah berarti tetap itu menjadi 2x pangkat setengah. Masukkan nilainya, ini menjadi sebanding dengan 2/3 kali 4 pangkat 3/2 ditambah 2 dikurangi ini 2/3 1 pangkat 3/2 ya. Oke, kemudian salah, ini aja deh, kan yang ini belum ya, ditambah dalam ini tutup kurung, buka kurung. Ini yang integral pertama, ini integral kedua menjadi 2 kali 4 pangkat setengah dikurangi 2 kali 1 pangkat setengah ya, dan hasilnya sebanding dengan ini berapa? 2 akarkan menjadi 4 diakarkan menjadi 2 pangkat 3 8 kali 3 16 16/3 kurangi 2/3. Oke, ditambah 4 akar 4 berarti 2 kali 2 4 dikurangi 2 sama dengan 16/3 menjadi 14/3 ditambah 16/3 kurangi 2/3 ya benar, ditambah bentar, iya benar ya benar, enggak atasnya yang oke, ini tambah 2 berarti 6 2 totalnya itu adalah 14 tambah 6/3 yaitu 20/3. Oke. Oke, untuk nomor 3 silahkan kerjakan sendiri. Nah, bagaimana kalau misalnya menghitung integral seperti ini? Ya, menghitung integral seperti ini sebenarnya melakukan pemisalan ya. Ya, caranya gimana? Misalkan U sebanding dengan X kuadrat tambah X, maka DU sebanding dengan 2X tambah 1 dx gitu ya. Yang ini diturunkan, jadi 2X tambah X gitu. Nah, oke, berarti integral ini ya, berarti integral ini coba kita lihat, ini menjadi
Nah, masalahnya adalah syarat batasnya ini untuk X, integralnya untuk X. Karena kita ubah menjadi U, maka ini integralnya menjadi U. Integral masukkan 0 ini menjadi tetap 0, masukkan 4 ini menjadi 20 ya. 20 ininya adalah U pangkat setengah, berarti U pangkat setengah DU. Kan DU itu sebanding dengan 2X tambah 1 DX. Berarti ini sama dengan integral U pangkat 3/2 per 3/2, batasnya adalah 0 sampai 20. Jadi sebanding dengan 20 pangkat 3/2 kali 2/3. Oke, itu hasilnya. 2 kali 20 pangkat 3/2/3. Itu hasilnya. Oke. Jadi intinya melalui pemisalan gitu. Ya, kita misalkan gitu. Hasilnya sama kita 2/3 kali 20 pangkat 3/2. Jadi cara tersebut sebenarnya adalah dengan memisalkan ya, dengan memisalkan bahwa fungsi integral A sampai B f gx g aksen dx itu sebanding dengan integral GA ya ini gx pada x nya sama dengan A ya, kemudian batas atasnya B, maka yang batas yang barunya adalah GB, yaitu fungsi dari gx atau di sini adalah fungsi yang baru U sebanding dengan gx gitu. Oke ya, caranya seperti tadi dengan nah oke. Sekarang hitung integral tentu atau tak tentu berikut. Ini integral tak tentu, kenapa? Yang ini nih, karena tidak ada syarat batas batas awal dan batas akhir ya. Jadi integral ini dengan cara pemisalan. Misalkan U sebanding dengan 3x tambah 2, maka DU sebanding dengan 3 dx gitu ya. Maka dx sebanding dengan sepertiga DU. Oke, maka hasilnya adalah integral U pangkat setengah DU. Hasilnya sebanding dengan U pangkat 3/2 per 3/2 U pangkat 3/2 per 3/2, berarti ini sama aja dengan 2/3, 2 kali U pangkat 3/2 bagi 3 ditambah konstanta. Itu untuk nomor 1. Oke ya. Untuk nomor 2 ya, untuk nomor 2 misalkan U sebanding dengan 3x pangkat 2 3x tambah 2, maka U sebanding DU sebanding dengan 3 dx, maka dx itu sebanding dengan 1/3 DU. Bentar dulu. Yang tadi bentar. Nah, ini. Dx itu ada sepertiga, berarti ini ada pembagi 3, bagi 3. Berarti 3 kali ini sini ada pembagi 3, jadi 3 kali 3 9 ya. Nah, berarti hasilnya adalah 9. Ya, 2/9 U pangkat 3/2 tambah konstanta. Oke, sekarang misalkan U sama dengan 3x tambah 2, maka DU sebanding dengan 3 dx, maka dx sebanding dengan sepertiga DU. Itu sama untuk nomor 2 juga. Masukkan ini menjadi integral cos U dx, berarti ini adalah sepertiga DU sebanding dengan 1/3 integral cos U DU, berarti sebanding dengan 1/3 cos U itu adalah sinus U. Sinus U ditambah konstanta. Ini adalah syarat batas ya apa? Integral tanpa syarat batas maksudnya, sehingga tak tentu. Jadi ada titik tak
ada nilai konstanta atau nilai konstan yang perlu kita cari. Nah, sekarang untuk nomor 3. Nomor 3 ya, misalkan U sama dengan 3X tambah 2, maka DU sebanding dengan 3DX. DX sebanding dengan 1/3 DU. Maka integral ini, nah ini ada syarat batasnya, lihat. Kan ini 0 sampai 1. Nah, sekarang ini kan sudah dimisalkan dengan UX. Maka kita buat nanti syarat batasnya itu terhadap 3X tambah 2 ini. Masukkan 0, ini menjadi 2. Masukkan 1, ini menjadi 5. Kemudian ininya menjadi U pangkat 3 DU itu adalah 1/3 DU sama sebanding dengan integral 1/3 integral 2 sampai 5 U pangkat 3 DU sebanding dengan 1/3 U pangkat berapa ini? U pangkat 4/4, batasnya adalah 2 sampai 5. Kalau kita hitung, dia menjadi 5 pangkat 4/12 dikurangi 2 pangkat 4/12. 5 kali 25, 625 dikurangi 24/12, jadi 601/12. Ini hasilnya nomor 3. Oke. Sinus integral 0 sampai pi/2 pi kuadrat per 4 ya, untuk sinus akar X per akar X dx. Jadi ini dengan misalkan U sebanding dengan akar X, maka DU sebanding dengan 1 per akar X dx. 1/2 akar X dx. 1/2 ya, benar. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan ini, syarat batas ya. Syarat batas, ketika X nya sama dengan 0, maka kita dapatkan ini integralnya adalah 0. Kalau ketika X nya adalah pi kuadrat per 4, masukkan ini menjadi pi/2. Oke. Berarti dx itu sebanding dengan du itu setengah dari dx per akar v, dx per akar x gitu. Oke, jadi persamaan ini menjadi 0 sampai pi/2 sinus U du nya sendiri adalah du nya sendiri sebanding dengan dx per akar x. Jadi kalau sinus U du itu menjadi minus cos x dengan syarat batas 0 sampai pi/2. Cos pi/2 berarti itu adalah 90 derajat. 0 minus 0 minus tambah minus sama dengan plus sama dengan 1. Bentar dulu, masukin 1 ya, sorry. Minus kali minus plus 1 dikurangi 0. Bentar dulu, kok salah sih. Cos 90 itu 0. Cos 0 itu 1, minus tambah minus jadi plus 1. Maka nilainya sama dengan 1. Jadi jawaban nomor 4 itu adalah 1.
Oke, untuk nomor 5 silahkan kerjakan sendiri ya sebagai latihan ya. Nah, ada namanya fungsi akumulasi, yaitu fungsi yang menyatakan luas daerah di bawah kurva Y gitu ya. Jadi fungsi akumulasi itu adalah jika integral itu ya, jika Gx ya atau sama dengan integral Ax ft dt dan A-nya sama dengan ketika X-nya sama dengan A. Jadi ini tuh GA itu adalah ketika X-nya sama dengan A, maka hasilnya sama dengan 0. Karena intinya reverse balik lagi ya, secara total jadi 0. Dan pada syarat akhir misalnya GA, nilai akhir ya GB GB itu adalah nilainya di sini, bukan nilainya di sini. Secara keseluruhan udah di ini itu ya, udah dihitung secara Riemann misalnya. Pada saat GB atau ketika B-nya tetap ketika X-nya nilainya sama dengan B ya, sama dengan B, maka integralnya menjadi integral A sampai B ft dt. Nah, itulah yang disebut dengan sebagai fungsi akumulasi. Nah, kalau kita turunkan G aksen fx, maka kita akan dapatkan jika G aksen itu jadi G ini kita turunkan, maka kita akan dapatkan ini fx ya, dalam bentuk fx. Ini buktinya. Ini adalah beberapa contoh soal yang kita bisa kerjakan. Jadi ketika di integral 1 sampai x t pangkat 3 dx, maka otomatis dalam arti ini kita integralkan dulu misalnya d per dx. Integral ini kan berarti sama dengan t pangkat 4 per 4, batasnya adalah 1 sampai x, sama dengan d per dx ini sama dengan d per dx. Hasil ini adalah integral udah ya, berarti ini adalah x pangkat 4 per 4 kurangi seperempat. Ketika kita turunkan terhadap x, yang ini bagian ini konstanta, sehingga jadinya adalah x pangkat 3 per 4. Per 4 kemana? Oh, diturunkan ya, berarti 4 x pangkat 3 per 4, coret. Hasilnya menjadi x pangkat 3. Oke, benar ya. Nah, sekarang lanjutkan kalau misalnya integralnya seperti ini. Integral jadi intinya gini, kalau integral A sampai B fx dx itu nilainya sama dengan minus dari integral mulai dari B sampai A. Jadi kalau syarat batasnya dibalik, maka tandanya menjadi minus. Jadi kalau misalnya integral x sampai 1 t pangkat 3 dt, maka nilainya sama dengan minus d per dx integral 1 sampai x t pangkat 3 dt. Jadi hasilnya adalah minus dari atas. Oke, lanjut. Bagaimana kalau misalnya d per dx mulai dari integral 1 sampai 2x t pangkat 3 dt, maka cara penurunan ini sebenarnya d per dx itu sebenarnya sama dengan 1 per du, 1 d per du integral 1 t pangkat 3 sampai integral t pangkat 3 x sampai 1 dt. Maka ini yang ini Bapak. Ya Allah ya Rabbi. Ya, bentar. D per dx integral 1 sampai 2x t pangkat 3 dt. Maka kita misalkan
Oke, untuk yang nomor 3 dan nomor 4 silahkan pelajari sendiri ya. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Ya, integral d per dx integral dari 2t kuadrat plus akar t dt mulai dari 1 sampai x. Sebenarnya caranya adalah bisa menggunakan proses karena ini konstanta, ini bisa keluar menjadi 2 d per dx integral 1 sampai x t kuadrat dt ditambah d per dx integral 1 sampai x akar t dt. Oke, kalau bentuknya seperti ini menjadi 2x kuadrat. Kalau yang ini menjadi x ya, menjadi x. Bentar dulu. Oh iya, akar x. Nah, oke, untuk yang nomor 2, d per dx integral 1 sampai x kuadrat t dt. Nah, coba perhatikan bahwa yang x kuadrat itu tidak akan diintegralkan karena pengintegralnya hanya dt. Sehingga ini menjadi d per dx x kuadrat integral 1 sampai x menjadi t dt, tutup kurung, sehingga d per dx sama dengan x, bukan sama dengan, ini menjadi x kuadrat dikalikan apa ini, x ya, dikalikan dengan x sebanding dengan d per dx x pangkat 3. Oke, hasilnya adalah 3x kuadrat. Oke, kuliah kita hari ini semoga bermanfaat. Mungkin karena membuat videonya pada saat makan siang jadi lapar dan sedikit ngantuk. Oke, semoga bermanfaat ya perkuliahan kita hari ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.